Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup ini kalau kita memandang terus ke atas tidak akan pernah bersyukur. Orang yang punya mobil Ferrari harganya 3 miliar, dia tetap mengeluh dan tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia selalu memandang ke atas, yang dilihatnya temannya yang punya pesawat pribadi. Oh, sedapnya lah punya naik pesawat pribadi. Begitu dapat berita pesawat masuk ke laut, baru dia bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada polisi, ada tentara, ada hakim pengadilan, ada pengacara, ada jaksa. Ini semua hanyalah casing. Ini semua hanyalah sampul. Isinya di dalam adalah kulit yang membalut tulang belulang. Ada jantung, ada paru-paru, ada buah pinggang, ada otak, ada hati, ada kulit, ada bulu, ada darah, ada daging, dan semua itu akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, disambut, tapi sampai masanya yang ditanya bukan Abdul Somad, tapi yang ditanya pakai kata ganti orang ketiga. Datanglah orang Bintan ke Pekanbaru. Dulu orang bertanya, apa kabar Ustadz Somad? Dulu orang bertanya, di mana jadwal Ustadz di Batam? Begitu datang ke Pekanbaru, pertanyaannya sudah berubah. Kuburnya di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung ada jabatan di tangan, mumpung menjadi PNS, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih dipercaya, maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, apapun kantormu, apapun seragammu, pakailah Pak. Kelak masanya seragam itu akan dilepas. Kelak masanya SK itu tak lagi laku di bank manapun. Ketika itu barulah ke masjid, ketika itu barulah datang mendengar ceramah Ustadz. Selesai Abdul Somad ceramah, datanglah 3 orang di depan saya. Ustadz Somad, ya Pak, apa yang bisa kami lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak kerja di mana? Kami baru pensiun Pak Ustadz. Istighfar aja lah Pak. Dulu waktu kerja, waktu masih ada tanda tangan, waktu masih ada jabatan, kenapa tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah yang Ustaz cari jadi Ustaz ini? Ceramah 3 hari di Kepulauan Riau, di Bintan, balik ke Batam, nanti balik ke Pekanbaru. Setelah itu nanti masuk ke pedalaman Mentawai, Sumatera Barat, di kepulauan, pulau juga dia. Lalu kemudian Ustadz pergi nanti ke Medan, pergi ke Aceh, sampai ke Papua. Yang dicari itu tidak ada apa-apa. Yang dicari itu adalah supaya sampailah dakwah ini kepada umat, dan syukur-syukur mereka mau beramal. Kalaulah dengan ceramah ini ada di antara bapak ibu yang mendengarkan ceramah saya ini, lalu kemudian setelah pulang dia berikrar dalam hatinya, aku akan membangun masjid, aku akan membuat musola, aku akan membuat rumah Quran, maka saya mendapatkan limpahan pahala amal jariah. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Kenapa? Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa bekal hanyalah amal-amal soleh itu saja. Ketika bapak masuk ke kantor, ibu masuk ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, maka selama 8 jam ini bernilai ibadah. Ibadah tidak hanya dibatasi pada sholat duha. Makanya kadang kita ada urusan di kantor, mengantrilah panjang. Kenapa panjang ini? Mohon maaf Pak, pegawainya sedang sholat duha. Dianggapnya sholat duha ibadah, mengurus orang banyak tidak ibadah. Dianggapnya baca yasin ibadah, mengurus masyarakat tidak ibadah. Maka sesungguhnya sholat duha ibadah, baca sholawat ibadah, baca yasin ibadah, tapi juga mengurus orang banyak juga ibadah. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini dibalik. Saya tidak mau ada laporan besok pegawai Pemda Bintan, begitu azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tetap aja mengetik. Kau tak ke masjid, membuat laporan ini pun ibadah. Ada ibadah mahdah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zakat, puasa, zikir, baca Quran, itu ibadah mahdah, pure, murni ibadah. Tapi ada perbuatan kalau dibawa nama Allah
dia bernilai ibadah. Memasak, ibu memasakkan nasi untuk suami, nampaknya semua orang memasak, tapi kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Mengurus 150.000 orang satu Kabupaten Bintan, pekerjaan, mendapat gaji dari negara, APBN, APBD, tapi kalau diniatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Kekeliruan kita adalah ketika di dalam masjid khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, ketika di Makkah takut setakut-takutnya, tapi ketika di kantor kita merasa ini hanyalah pekerjaan, ini hanyalah rutinitas, maka sesungguhnya kita sudah terjebak pada sekularisasi. Islam dibatasi hanya pada 3: saat lahir akikah, saat nikah walimah, saat mati takziah. Hanya itu sajalah ibadah: akikah, walimah, takziah. Padahal segala tindak tanduk perbuatan kita ini adalah ibadah. Kalau bapak begitu semangatnya sholat duha, maka semangat juga masuk kantor. Kalau ibu begitu sholat takut bergerak, segatal apapun kulit takut menggaru, begitu jugalah takutnya saat bekerja. Kenapa? Karena setiap hembusan nafas akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang bisa di antara kita ini mempertanggungjawabkan kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, lintasan pikiran. Maka semuanya mesti kita robah. Aku berangkat ini karena ibadah. Yang kucari adalah ridha Allah. Mudahkan urusan orang. Jangan lagi kita berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Alhamdulillah, program-program yang dilakukan di Kabupaten Bintan, secanting beras ketika datang banjir bandang, kesulitan masyarakat, secanting beras inilah yang menyelamatkan. Akhirnya orang bisa masak. Man farraju an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang mampu melepaskan kesulitan orang di dunia ini, satu saja kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Adapun masalah dosa kita, silap kita, kata-kata kita, siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin, nanti kau akan menjadi orang yang rugi, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang yang zalim. Adam saja berdosa, apalagi kita anak cucu Adam. Maka kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tutupilah dosa-dosamu di masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi, paling bagus mandi, tak sanggup mandi, berwudu tak bisa, tayamum, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala, wa qultu astaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar, innahu kana ghaffara, Allah akan ampunkan dosa. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sependek-pendek istighfar astaghfirullah, lebih panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah balas dengan 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesulitannya dikasihkan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita ini makhluk yang pelupa. Hari ini Abdul Somad yang menyampaikan, besok lusa ketika pukulan musibah itu datang, boleh jadi Abdul Somad lupa. Bapak Ibu pula yang menyampaikan lewat update status, lewat tulisan-tulisan di Instagram, lewat video-video pendek di grup-grup di YouTube, di grup-grup WhatsApp. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. 15 menit ini kita manfaatkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada sekutuan selain Allah. Wahdahu la syarika lah, hanya dia saja, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumiit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adab berdoa dahului dengan Fatihah, karena Fatihah itu tadi yang pembuka. Fatihah membuka pintu-pintu langit. Fatihah membuka segala kesulitan. Hadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadiahkan Fatihah kepada almarhumah ayah dan ibu. Bacakan Fatihah untuk anak-anak. Anak-anak yang masih hidup, bacakan Fatihah untuk ruhnya, supaya dibukakan Allah pintu hatinya belajar, supaya dijauhkan Allah dia dari maksiat. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah berkali-kali, lalu dibacakannya kepada orang yang tersengat binatang kalajengking, ular. Fatihah dibacakan sahabat berkali-kali, dibacakan ke air untuk orang yang kerasukan setan, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali untuk orang yang gila. Begitu riwayat dari hadis sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallah dibaca 3 kali, karena kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sepertiga Quran, dibaca 3 kali sama seperti khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW disihir, disantet, black magic. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Hai Muhammad, rambutmu dicuri oleh orang Yahudi, diikat dalam 11 simpul tali. Lalu kemudian simpul tali itu dimasukkan ke dalam sumur. Maka datanglah sahabat Nabi, menyelam ke dalam sumur, diambilnya 11 simpul tali itu. Maka 11 simpul tali yang dibuat oleh orang sihir Yahudi, dibacakan 11 ayat, terbukalah simpul-simpul itu. Adapun 11 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah 11 ayat. Dibaca pagi, dibaca petang, dibaca mau tidur malam, dibaca waktu malam tahajud. Baik, paling tidak sehari semalam kita baca. Pagi sekali habis sholat subuh, petang sekali habis sholat asar. Kalau tak bisa habis sholat maghrib, tak bisa maghrib habis sholat isya, tak bisa sholat isya mau tidur malam, tak bisa juga waktu mau tidur malam, malam pas tahajud, tahajud juga tak bisa, mati aja lah. Setelah itu barulah kita baca pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah 6 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu baru ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi, dikirimkan Allah malaikat penjaga. Dibaca habis subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Dibaca waktu mau malam, tidur, maka dijaga, dikirimkan Allah malaikat. Siapa nama dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa harta punya dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tahu tak dia apa yang berkata-kata dalam hati, dalam otak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Tahukah dia ada daun kayu yang jatuh? Sulitkah baginya mengatur rezeki anak ayam yang kehilangan induk?
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu kemudian ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, Wabinas sekali, pangkal ayat Al-Baqarah 6 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 7. Inilah kita amalkan pagi, petang, mau tidur malam atau bangun tahajud malam, paling tidak sehari semalam 2 kali. Lalu kemudian zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan la ilaha illallah kita mati, wa biha nub'atsu, dengan la ilaha illallah juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan la ilaha illallah juga kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa tak akan sampai kalau tidak dengan solawat dan salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawat kepada Nabi. Wa sallimu, ucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Kalau tak bisa macam-macam, satu salam saja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bersolawat, sedikit-dikit solawat satu, paling afdal banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.